Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 11 akuntansi SMK Mandiri Kecamatan Bantar Sekawono, Kabupaten Timur. Untuk tahun ajaran baru kali ini kita sedikit berbeda dengan tahun ajaran seperti kemarin, untuk tahun 2020-2021, karena situasi dan kondisi kita negara Indonesia, wilayah kita terkena dampak COVID-19. Pembelajaran daring yang pertama ini akan kita tetap lakukan seperti biasanya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan, kepada anak-anak semuanya. Yang pertama, pembelajaran daring ini wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas akuntansi, terutama mata bahasa saya, kecuali ada hal-hal yang tidak diinginkan di luar kemampuan kalian. Yang pertama, ikuti prosedur yang berlaku yang berada di dalam SMK Mandiri Kecamatan Bantar Sekawono. Yang kedua, apapun yang terjadi, pembelajaran ini banyak sekali kekurangan dan kelebihannya. Untuk itu dimohon kepada anak-anak semua untuk mengikuti secara maksimal. Untuk pertama kali ini kita akan belajar mengenai masalah bagaimana cara mengelola kartu piutang. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama, pembelajaran pertama ini adalah bertujuan untuk pertama mendefinisikan piutang. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis piutang. Yang ketiga, menjelaskan tugas pokok bagian piutang. Dan yang keempat, mendefinisikan tugas bagian kartu piutang. Dan yang terakhir, menjelaskan mutasi piutang. Anak-anakku semua, dalam sebuah perusahaan baik jasa maupun dagang, ada yang namanya piutang. Apa itu piutang? Piutang adalah merupakan tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Tentunya pada kelas 10 kemarin, guru sebelumnya sudah sedikit memberikan wawasan tentang piutang. Ada piutang, ada yang namanya utang. Perbedaannya apa? Kalau piutang, barang kita atau dana kita itu ada di pihak lain. Tapi kalau utang, barang orang lain atau dana orang lain ada di pihak kita. Oleh karena itu, perbedaan yang sangat jelas ini harus kalian pahami, kalian bedakan. Karena apa? Kalau perbedaan piutang dan utang kalian belum paham, belum memahami, akan sulit untuk mengeksplor pelajaran kedepannya. Menurut Van Horik de Wassowijk, piutang dagang adalah sejumlah uang yang dialihkan kepemilikannya kepada suatu perusahaan oleh para pelanggan yang telah membeli barang atau jasa secara kredit. Piutang, ada pengalian kepemilikan dari kita ke orang lain. Itu kalau dana. Kalau barang, ada kepemilikan barang dari kita ke orang lain. Itu yang lebih terperinci mengenai piutang dagang. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah klasifikasi piutang atau macam-macam piutang. Ada 3 poin besar dalam klasifikasi piutang atau jenis-jenis piutang. Ada yang namanya piutang usaha,
atau piutang dagang, ada yang namanya piutang wesel, ada lagi yang namanya piutang lain-lain. Piutang dagang atau piutang usaha adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Tadi disebutkan bahwa piutang itu ada peralihan. Kalau piutang usaha berarti peralihan, tagihan yang harus ditagih oleh perusahaan, oleh kita kepada pelanggan atau pembeli sebagai akibat adanya penjualan barang atau kita melayani penjualan jasa secara kredit. Piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Bicara masalah perbedaan tadi, kalau piutang wesel ini ada secara tertulis bahwa di situ disebutkan ada sebuah perjanjian atau kontrak pembelian, kontrak transaksi pembelian atau kontrak transaksi penjualan yang isinya bahwa disebutkan bahwa kreditur atau pembeli ini akan membayar kepada debitur dengan ketentuan atau syarat yang berlaku. Tentunya ketentuan atau syarat yang berlaku ini sudah dicantumkan dalam piutang wesel. Yang ketiga adalah piutang lain-lain. Piutang lain-lain ini artinya adalah terdiri atas bermacam-macam tagihan yang tidak termasuk dalam piutang dagang maupun piutang wesel. Nanti kita bahas satu persatu. Lanjut ke macam-macam piutang wesel. Ada dua macam piutang wesel. Ada piutang wesel tanpa bunga. Apa itu? Wesel yang tidak menyebutkan suatu tingkat bunga tertentu sehingga nilai piutang wesel pada saat jatuh tempo sebesar nominalnya. Wesel tanpa bunga jarang digunakan secara luas dan biasanya mengandung bunga implisit atau dinyatakan secara tidak langsung. Yang kedua adalah piutang wesel berbunga. Wesel yang menyebutkan suatu tingkat bunga tertentu sehingga nilai wesel pada saat jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal wesel ditambah dengan bunga wesel. Nilai jatuh tempo wesel adalah nilai yang harus dibayar saat jatuh tempo. Bunga wesel harus dibayarkan dalam periode antara tanggal penerbitan wesel sampai dengan tanggal jatuh tempo. Sekarang kita lanjutkan ke macam-macam piutang non dagang. Banyak sekali yang seharusnya kita pelajari, tapi saya khusus fokus pada 3 saja. Yang pertama, beban dibayar di muka atau prepaid expense, yaitu beban yang sudah dibayar perusahaan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima atau accruals receivable, yaitu pendapatan yang uangnya belum diterima secara tunai tapi sudah diakui sebagai pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Yang ketiga, ada uang muka pembelian, purchase prepayment, uang muka atas barang yang dibeli sebagai tanda jadi pembelian, biasanya pembelian pesanan. Anak-anakku semua, macam-macam piutang non dagang ini selain 3 yang kita pelajari, masih juga ada yang namanya piutang pajak, ada yang namanya piutang lain-lain juga ada uang muka pembelian saham, terus ada lagi yang namanya uang muka kepada anak perusahaan, ada lagi piutang dividen, tagihan terhadap langganan, dan lain-lain sebagainya. Lalu, apa saja tugas pokok bagian piutang? Tugas pokok bagian piutang ini
kuncinya adalah tugas utama adalah sebenarnya mengawasi. Apa yang diawasi? Ketentuan, syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah pembayaran. Apalagi yang diawasi? Pemberian kredit secara maksimum. Perusahaan memberikan piutang dengan standar 10 juta, ya maksimal 10 juta, tidak boleh lebih. Ini tugas dari pengawasan bagian piutang. Selain tugas pokok ngawasi juga mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan perubahan piutang pada setiap debitur. Macam-macam, ada penjualan kredit, return kredit, dan lain sebagainya. Lalu tugas pokok bagian kartu piutang. Tugas pokok bagian kartu piutang yang pengelolaan kartu piutang ini langsung di bawah Departemen Akuntansi. Yang tugas pokoknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman surat pernyataan piutang. Langkah awal dari tugas pokok bagian pengelolaan kartu piutang adalah mengirim surat pernyataan piutang. Artinya apa? Surat pernyataan piutang ini dikirim kepada siapa? Kepada debitur atau customer kita, pelanggan kita yang membeli sebuah produk pada kita, pada kreditur. Pengiriman surat pernyataan piutang ini tujuannya untuk apa? Untuk konfirmasi piutang kepada debitur, dalam arti untuk penugasan apakah besarnya piutang menurut catatan perusahaan sama dengan besarnya piutang menurut catatan debitur. Barangkali apa yang dipegang oleh kreditur itu berbeda dengan debitur. Makanya surat pernyataan piutang ini sekedar mengingatkan, mengklopkan, menyamakan saldo terakhirnya biar tidak ada selisih. Yang kedua, menyediakan daftar saldo piutang. Daftar saldo piutang ada beberapa informasi yang ada di sana. Daftar saldo piutang ini memuat informasi mengenai saldo piutang pada tiap debitur pada tanggal tertentu. Penyusunan daftar saldo piutang di samping bertujuan untuk mengetahui saldo piutang tiap debitur, juga diperlukan untuk pengujian ketelitian pencatatan piutang, yaitu dengan pengecekan atas kesamaan saldo piutang. Yang ketiga adalah daftar umur piutang. Daftar umur piutang ini menginformasikan atau memuat informasi mengenai piutang pada tiap debitur yang dikelompokkan berdasarkan usia piutang. Karena apapun yang terjadi, piutang itu setiap debitur berbeda-beda umurnya. Ada yang seharusnya 10 kali lunas, nambah menjadi 15 kali lunas. Artinya umur itu sangat mempengaruhi. Mutasi piutang. Ada perubahan-perubahan yang sangat mencolok dalam hal ini berkaitan dengan mutasi piutang. Mutasi piutang ini berhubungan dengan apa? Yang jelas berhubungan dengan penambahan dan pengurangan piutang. Contoh, kalau ada transaksi penjualan kredit, mutasinya pasti nambah. Ada retur penjualan, mutasi piutangnya berkurang, penghapusan piutang berkurang, pengiriman kas dari piutang berkurang. Ini anak-anak pertemuan pertama yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan kita lanjutkan dalam daring melalui WA atau Japri, boleh. Yang penting apa yang disampaikan sini belum paham, bisa menghubungi atau ditanyakan langsung lewat WA grup.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.